Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya menemui kasus di mana salah satu klien itu ini menggunakan wireless ya, antena mikrotik, dan ternyata di bagian Ethernetnya itu sering putus nyambung atau mungkin tidak nyambung. Sudah dicoba ganti konektornya masih sama, dan berdasarkan pengalaman ya, kalau yang seperti itu coba kabelnya itu diganti yang agak bagus. Karena kalau biasanya kalau terjadi seperti itu, ketika kita cek semuanya normal tapi di Ethernetnya, bagian Ethernetnya itu sering putus nyambung, itu biasanya karena kabel yang kurang berkualitas, teman-teman. Jadi kabel yang berkualitas itu, kalau rekomendasi saya itu adalah kabel yang seperti ini ya. Ini mereknya Belden Cat 6 ya. Jadi sebenarnya Cat 5 pun sudah lumayan bagus, tapi kalau untuk lebih memastikan dan lebih menjamin kualitas ya bagusnya pakai yang Cat 6 ya. Dan ini memang harganya cukup mahal daripada yang lain, akan tetapi soal kualitas tentunya tidak perlu diragukan ya. Dan ini juga sudah saya gunakan, siapkan ya, sudah saya siapkan konektor ini menggunakan HS Airbo. Kalau konektor ini sebenarnya ya bisa dibilang bebas lah kalau konektor. Yang penting kabelnya itu bagus, kerimpingannya bagus, saya rasa aman ya. Kita akan coba krimping nih. Kita ambil satu aja. Untuk penyambungannya kabel Cat 6 ini kita akan kupas dulu. Harusnya memang harus dikupas dulu ya. Kita kupas dulu secukupnya. Mungkin buat teman-teman ini yang pemula, ini tentu sangat berguna sekali. Kalau misalnya kita sudah cek ya, cek apakah LAN-nya atau Ethernetnya itu normal. Normal itu artinya kalau dicek di status itu 100 Mbps, tapi ternyata masih putus nyambung. Coba diganti konektor masih putus nyambung, itu biasanya karena kabelnya. Kalau pengalaman sih ya merek kabel yang seperti itu biasanya ini ya, ini sesuai pengalaman itu yang mereknya itu diawali huruf inisial S lah, kalian tentu tahu lah ya, dan juga inisial apa itu satunya, N ya, inisial N sama inisial S. Nah itu biasanya kalau pengalaman saya itu ya memang seperti itu kabelnya ya. Mungkin waktu pertama kali atau ketika pas baru beli gitu ya, itu aman-aman saja, tapi kalau sudah setahun 2 tahun nanti baru kerasa. Tapi kalau kabel Belden ini sejauh ini yang paling lama ya, yang paling lama pengalaman saya masih aman itu sudah sekitar ya hampir 7 tahun teman-teman. Itu masih aman sampai sekarang. Kecuali memang Ethernetnya yang bermasalah ya. Tapi kalau kabelnya saya rasa ini sangat recommended banget. Dan untuk penyambungannya tentu kalian bisa lihat di Google untuk urutannya. Tapi yang saya gunakan di sini biasanya sih ya yang seperti ini ya, yang urutan diawali dari putih oranye ya, sebagai catu dayanya atau apa namanya, sebagai apa namanya, entah apa namanya ya, ini data atau penyalur data atau mungkin penyalur DC-nya, arusnya. Jadi yang jelas kalau versi saya ini saya sering menggunakan yang ini, jadi putih oranye, kemudian kita pilih putih hijau, kemudian urutannya itu biru ya, jadi putih oranye, putih hijau, biru, terus biru putih. Nah ini biru putih, mudah-mudahan terlihat ya di kamera ya. Terus baru kemudian hijau, yang terakhir itu putih coklat dan coklat. Nah sebenarnya ini enggak baku teman-teman ya, bebas aja, yang penting antara ujung atas dan bawah itu nanti sama urutannya seperti ini. Tapi karena mungkin saya sudah terbiasa menggunakan urutan ini, jadi ya lebih enak pakai urutan yang sudah pernah dicoba gitu ya. Nah jadi urutannya sekali lagi itu adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih hijau dulu baru biru ya, putih oranye, putih hijau, biru, biru putih, hijau, baru putih coklat dan coklat. Nah dan ini kita potong, tapi sebelumnya harus kita pastikan dulu semuanya presisi ya. Presisi itu lurus ya seperti ini, baru kita potong.
kita potong dengan ini gigi yang tengah ini. Ini maklum saja, ini tang krimping saya juga seadanya ya. Ini tang krimping sudah puluhan tahun menemani karir saya. Lalu kita masukin untuk konektornya ini. Ini sebenarnya konektor untuk cat 5 teman-teman, tapi karena saya punyanya ini ya udah pakai ini aja. Sebenarnya kalau misalkan kalian punya yang cat 6, pakai yang cat 6 aja konektornya, jadi biar apa namanya sinkron gitu ya. Kabelnya cat 6, konektornya cat 6. Tapi kalau nggak ada ya seadanya aja lah. Oke, baru kita crimping yang sini ya, kita masukin. Oke, baru kita, nah pastikan sampai berbunyi klik teman-teman ya. Kalau ragu ya bisa diulangi lagi. Nah seperti ini, harusnya sih ini sudah nempel ya. Untuk kuningannya ini sudah nempel di sini. Kelihatan atau enggak ini di kamera ini ya. Lalu kita ulangi lagi untuk yang ujung satunya. Nah di sini kita kupas lagi tentunya. Pertama-tama kita kupas dulu. Ini hanya referensi saja teman-teman, sebenarnya bebas aja kalian pakai atau gunakan merek apapun, tapi kalau saya pribadi lebih merekomendasikan yang merek ini ya, karena merek-merek lain itu banyak sih yang lebih murah dan juga berkualitas, akan tetapi pertanyaannya itu bisa tahan lama atau tidak gitu ya. Meskipun ada juga merek-merek lain yang memang kualitasnya itu juga mumpuni gitu ya, tapi ya karena biasa saya menggunakan kabel yang ini, jadi ya saya lebih merekomendasikan yang ini. Dan urutannya untuk kabelnya sama aja sih teman-teman ya. Memang ini sebetulnya juga bukan outdoor, ini kabelannya adalah kabelan indoor ya. Kalau outdoor itu biasanya FTP jenisnya, akan tetapi yaitu ya, kalau merek yang satu ini yang saya pakai ini ya lumayan mahal. Ini aja karena saya belinya ini offline ya, bukan online, itu per meternya 10.000 teman-teman ya. Per meter itu 10.000. Kemarin saya beli 50 meter itu ya tinggal ngalihkan aja gitu. Nah, memang agak mahal, padahal itu kalau kita belikan yang di online itu yang satu box yang cat 5 itu kan udah dapat apa namanya 500.000, itu udah dapat satu box ya 305 meter. Dan tapi ya itu tadi kualitasnya ya gimana ya, kalau menurut saya sih ya kurang direkomendasikan lah istilahnya gitu. Tapi ya balik lagi sih, kalau kalian mungkin punya pengalaman yang menggunakan kabel lain itu awet ya silahkan gitu. Untuk urutannya sama ya, putih oranye, lalu putih hijau di sini. Putih hijau, lalu biru putih, baru hijau. Yang terakhir putih coklat dan coklat ya. Nah, lalu kita luruskan dulu semuanya, harus lurus seperti ini. Kalau sudah lurus baru kita potong sama rata ya. Oke, yang penting untuk pemula banyak-banyak aja berlatih untuk crimping seperti ini. Oke, lalu kita ambil lagi konektor satu untuk kita masukkan ke sini, dan nah seperti ini ya. Pastikan urutannya sama ya. Oke, kalau sudah sama baru kita bisa masukkan. Oke, sebentar, ini yang tadi kita tambahin lagi biar kuat ya. Oke, nah udah. Dan selanjutnya mungkin kita akan lakukan pengetesan untuk apakah ini sudah bisa connect atau belum. Nah di sini saya menggunakan ini ya, light beam, karena saya punyanya hanya ini. Untuk stoknya punyanya ini, jadi kita langsung aja coba. Kita colokkan, lalu ini POE nya ya, kita coba colokkan di sini dan
di baliknya. Oh, belum. Ini POI-nya belum dicolokkan, teman-teman ya. Ini dicolokkan dulu. Oke, dan hasilnya menyala ya. Kelihatan nggak di kamera ini ya?